Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Sister. Dan hari ini kami akan membahas bab 4 mengenai badan usaha. Sebelum kita masuk ke materinya, yuk kita kenalan dulu sama membernya. Hai guys, jadi untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang definisi dari perusahaan dan badan usaha. Perusahaan adalah organisasi atau tempat di mana kegiatan produksi barang atau jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan berfokus pada aktivitas operasional seperti memproduksi, mengelola, dan mendistribusikan produk atau jasa. Ciri-ciri dari perusahaan ialah yang pertama, melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, atau perdagangan. Yang kedua, berorientasi pada keuntungan atau kita sebut dengan profit. Yang ketiga, memiliki faktor produksi, yaitu seperti sumber daya manusia, modal, teknologi, dan lain sebagainya. Kira-kira apa ya contoh dari perusahaan? Yang pertama ialah pabrik tekstil yang memproduksi kain. Selanjutnya, restoran yang menyediakan layanan makanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang badan usaha. Definisi badan usaha ialah entitas atau lembaga yang secara hukum didirikan untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Badan usaha lebih mengacu pada aspek hukum dan struktur organisasi bisnis yang menaungi perusahaan. Ciri-ciri dari badan usaha adalah yang pertama, memiliki badan hukum atau pengakuan legal. Yang kedua, didirikan berdasarkan bentuk tertentu seperti PT, CV, koperasi, firma, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, fokus pada pengelolaan usaha, bukan hanya operasional. Nah, kira-kira apa ya contoh dari badan usaha? Contoh dari badan usaha ialah yang pertama PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan dari perusahaan dan badan usaha. Badan usaha dan perusahaan memiliki perbedaan yang banyak. Yang pertama, kita bisa lihat dari definisi. Perusahaan merujuk pada kegiatan atau organisasi yang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan. Bisa berupa usaha milik perseorang, keluarga, atau berbadan hukum. Sedangkan badan usaha adalah entitas hukum yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha, memiliki status hukum tertentu dan bertanggung jawab secara hukum atas kegiatan usahanya. Perbedaan selanjutnya dapat kita lihat pada fokusnya. Perusahaan lebih menekankan pada aktivitas operasional atau usaha yang dijalankan, seperti produk barang, penyediaan jasa, atau perdagangan. Sedangkan fokus dari badan usaha yaitu berfokus pada struktur hukum atau entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas usaha tersebut, misalnya PT, CV, koperasi, dan sebagainya. Perbedaan selanjutnya dapat kita lihat melalui status hukum. Perusahaan bisa berbentuk entitas yang tidak memiliki status hukum, misalnya usaha perseorangan. Sedangkan badan usaha selalu memiliki status hukum yang jelas, seperti badan hukum atau entitas yang terdapat secara resmi di lembaga pemerintah, seperti misalnya PT atau CV. Perbedaan selanjutnya dapat kita lihat dari tanggung jawab. Perusahaan memiliki tanggung jawab yang bisa bersifat pribadi atau kolektif, tergantung pada bentuk perusahaan. Sedangkan badan usaha memiliki tanggung jawab hukum yang terpisah dari pemiliknya, terutama pada badan usaha yang berbadan hukum seperti PT atau disebut perseorangan terbatas. Dan yang kelima bisa kita lihat melalui contoh jika perusahaan memiliki contoh sebagai sebuah usaha yang menjual produk atau jasa seperti perusahaan transportasi atau restoran. Sedangkan badan usaha berbentuk hukum seperti PT atau kita sebut dengan perseorangan terbatas, CV, Commanditaire Famous Cap, dan firma koperasi. Secara singkatnya,
Perusahaan lebih mengarah pada kegiatan ekonomi, sedangkan badan usaha merujuk pada bentuk hukum atau entitas yang menjalankan kegiatan usaha tersebut. Baik, sekian adalah penyampaian tentang bagaimana perbedaan dari perusahaan dan badan usaha. Saya akan lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari perusahaan perseorangan. Yang pertama, hanya dimiliki oleh satu orang. Kedua, pemilik menanggung seluruh utang perusahaan dengan harta pribadinya. Ketiga, pemilik memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan. Ketiga, proses perizinan pendirian relatif sederhana dan biaya yang lebih rendah dibandingkan badan usaha lain. Keempat, pajak penghasilan dikenakan secara pribadi atas pemilik. Dan yang terakhir, kelangsungan usaha tergantung pada pemilik. Jika pemilik meninggal dunia atau tidak ingin melanjutkan usaha, maka perusahaan otomatis bubar. Selanjutnya, ciri-ciri dari firma. Firma dimiliki oleh dua orang atau lebih. Setiap sekutu bertanggung jawab atas seluruh utang perusahaan dengan harta pribadinya. Keputusan diambil secara bersama-sama oleh seluruh sekutu. Proses perizinan pendirian lebih rumit dibandingkan perusahaan perseorangan, namun lebih sederhana dari PT. Pajak penghasilan dikenakan secara pribadi atas masing-masing sekutu. Kelangsungan usaha dapat terganggu jika salah satu sekutu meninggal dunia atau mengundurkan diri. Yang selanjutnya adalah CV. Ciri-cirinya adalah memiliki dua jenis sekutu. Sekutu aktif mengelola perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya memberikan modal. Tanggung jawab yang terbatas. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab sampai pada nilai modal yang disetorkan, sedangkan sekutu aktif bertanggung jawab tidak terbatas. Pengambilan keputusan diambil secara bersama-sama oleh seluruh sekutu. Perizinan proses pendirian lebih sederhana dibandingkan PT, namun lebih rumit dari perusahaan perseorangan. Pajak penghasilan dikenakan secara pribadi atas masing-masing sekutu. Kelangsungan usaha dapat terganggu jika sekutu aktif meninggal dunia atau mengundurkan diri. Selanjutnya, ciri-ciri perseroan terbatas atau PT. Pertama, pemilik terpisah dari perusahaan. Pemilik atau pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas hanya sampai pada nilai nominal saham yang dimiliki. Badan hukum PT merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Pengambilan keputusan diambil dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Proses perizinan pendirian paling rumit dan biaya yang paling tinggi di antara bentuk badan usaha lainnya. Pajak PT dikenakan pajak badan. Kelangsungan usaha tidak terpengaruh oleh pergantian pemegang saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua contoh dari BUMN. Yang pertama ada PT Pertamina. Pertamina adalah perusahaan energi milik negara terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki peran sentral dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, mulai dari eksplorasi dan produksi minyak bumi dan gas alam hingga pengolahan dan pendistribusian produk-produk turunannya seperti bensin, solar, dan LPG. Peran penting PT Pertamina yaitu menjamin ketersediaan energi. Pertamina memastikan ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Pengembangan energi baru dan terbarukan, selain minyak dan gas, Pertamina juga aktif mengembangkan sumber energi alternatif seperti geotermal, biofuel, dan energi surya untuk mendukung transisi energi yang berkelanjutan. Pertamina memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak, dividen, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang kedua adalah PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. PLN adalah perusahaan listrik negara yang bertanggung jawab atas penyediaan tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan ini memiliki jaringan transmisi dan distribusi listrik yang luas, serta pembangkit listrik dengan berbagai sumber energi.
Peran penting dari PLN yaitu penyedia listrik. PLN memastikan ketersediaan listrik yang andal dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri, maupun komersial. PLN juga berperan aktif dalam mendorong transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, seperti pembangkit listrik, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya. Halo semuanya, hari ini bersama saya Kezia Hani Nazara kita akan membahas dua contoh BUMS atau badan usaha milik swasta. Nah teman-teman, kita lihat ya di PPT ini ada dua contoh badan usaha milik swasta yang saya berikan, yaitu PT Unilever dan PT Gojek. Pertama kita bahas dulu di PT Unilever. Teman-teman, PT Unilever Indonesia ini adalah contoh klasik BUMS yang udah beroperasi lama di Indonesia. Nah, perusahaan ini itu mengeluarkan berbagai produk rumah tangga mulai dari sabun sampai makanan-makanan ringan. Nah, PT Unilever ini adalah perusahaan yang bermodalkan atau dibiayai bukan dari pihak pemerintah, melainkan dari suatu kelompok atau individu. Nah, yang kedua kita lihat ada gambar PT Gojek di Indonesia. Nah, PT Gojek ini adalah contoh BUMS yang modern dan inovatif. Jadi, PT ini berfokus pada on-demand service in Indonesia atau di Indonesia dengan melayani secara jasa, yaitu untuk kita berpergian, memesan makanan, dan mengakses berbagai layanan lainnya. Jadi, perusahaan PT Gojek Indonesia ini tidak dibiayai atau bermodalkan dari pemerintah ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan membahas dua contoh BUMD atau badan usaha milik daerah. Kita lihat ada dua gambar nih. Yang pertama ada PDAM Bekasi dan yang kedua ada Transjakarta. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, PDAM Bekasi. Nah, PDAM itu adalah perusahaan daerah air minum yang ada di setiap daerahnya. Kita ambil contoh yang ada di Bekasi. Layanan yang disediakan PDAM adalah air bersih untuk masyarakat, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitasnya. Terus yang kedua ada Transjakarta. Transjakarta ini lebih ke transportasi publik atau transportasi umum yang ada di Jakarta, yaitu dengan tujuan untuk memberikan dampak, yaitu mengurangi kemacetan dan polusi yang ada di Jakarta sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat menggunakan transportasi umum. Nah, akhirnya apa sih peran-peran dari BUMN, BUMS, dan BUMD? Oke, kita bahas. Jadi BUMN itu adalah badan usaha yang sangat berperan penting dalam pertumbuhan nasional, dan BUMN adalah salah satu perusahaan yang paling penting yang dimiliki oleh negara, sehingga BUMN juga adalah tempat untuk memperluas lapangan kerja. Yang kedua adalah BUMS, yaitu badan usaha yang terdapat dari sektor swasta. Nah, di sektor swasta ini juga BUMS juga menyediakan lapangan pekerjaan loh. Terus habis itu juga meningkatkan investasi di negara dan pertumbuhan nasional juga. Dan yang terakhir adalah BUMD. Nah, BUMD ini berperan penting untuk pemerintah daerah setempat
dan menyediakan layanan-layanan masyarakat, sehingga hal ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan pemerintah daerah. Terima kasih.